Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Leni Mariani Gule, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rencana aksi 1 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, anak-anak yang hebat. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Syukurlah kalau semuanya sehat. Berarti pembelajaran kita pada hari ini pasti akan berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kalau pembelajaran ini kita serahkan sama Tuhan. Saya minta kepada ketua kelas dulu, silakan pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa sebentar. Oke, silakan duduk ketua. Baik, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kita semua dulu ya. Apakah anak-anak kami hadir semua pada hari ini atau tidak? Ibu absen dulu ya. Almiranda, Andika, Hadir, Bu. Belva, Berkat, Charles, Hadir, Bu. Clara, Cindy Aulia, Cindy Rededi, Dwinar, Efradi, Gracia, Grisel, Iren, Ivi, Linuster, Marcel, Nessa, Oliva, Putri, Saina, Cecilia, Sri Lydia, Stefan, Teresia. Oke, bagaimana hadir semua hari ini ya? Nah, kehadiran ini dipertahankan ya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, perhatikan dulu meja belajarmu, nak. Kursimu dan di bawah meja. Nah, apakah kalau ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, kutip buang tempat sampah. Kita juga harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas ya. Kenapa? Kalau kelas kita rapi, bersih. Bagaimana anak-anak kami? Nyaman gak belajar? Nyaman. Oke, bagus. Baik, untuk membangkitkan semangat belajar kita sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, mari kita lakukan dulu yel-yel ya. Kita buat yel-yel. Saya minta kepada Iren dulu, pimpin kita dulu, Nak. Baik teman-teman, untuk membangkitkan semangat kita di pagi ini, saya minta kita semua untuk bisa berdiri. Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Matematika. Siapa takut? Matematika. Kecil. Matematika. Saya suka, suka, suka. Kelas 8A. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Gimana? Udah semangat belajar hari ini ya? Sudah, Bu. Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi. Pertemuan pertama kita membahas tentang materi relasi ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswi kami diharapkan bisa mampu menganalisis ciri-ciri relasi berdasarkan pengamatan pada masalah konstekstual dan pengamatan objek pada contoh soal dengan tepat. Tujuan yang kedua
menjelaskan pengertian relasi berdasarkan pengamatan pada masalah konseptual dan pengamatan objek pada contoh soal dengan tepat. Selanjutnya, tujuan yang ketiga pada pembelajaran kita hari ini, siswa-siswi kami diharapkan mampu menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara dua himpunan dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari. Semoga tujuan pembelajaran ini anak-anak kami bisa mencapainya semua ya. Oke, baik. Sebelum masuk kita pada materi relasi, Ibu mau mengingatkan kita pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari. Pelajaran itu adalah himpunan. Himpunan ini merupakan materi prasyarat dari relasi. Apabila anak-anak kami sudah mengetahui apa itu himpunan dengan jelas, tentu pelajaran materi relasi ini pasti akan mudah buat anak-anak kami mengerti. Baik, sekarang coba perhatikan gambar di atas ini. Pada gambar di atas ini, apa yang anak-anak kami lihat? Minuman ya. Ada banyak jenis-jenis minuman kita lihat. Apa saja jenis minumannya, Nak? Fanta, teh botol, fruity, Coca-Cola, Sprite, dan susu soya. Betul sekali. Jadi jenis minumannya ada Fanta, ada teh botol, ada fruity, Coca-Cola, Sprite, dan susu soya. Kalau misalnya jenis-jenis minuman ini kita kumpulkan dan kita buat dalam satu kelompok, maka ini jenis minumannya disebut apa? Himpunan. Inilah yang disebut dengan himpunan. Yang mana anggota-anggotanya tadi bisa disebutkan oleh anak-anak kami. Baik, biar lebih jelas buat Ibu apakah anak-anak kami ini sudah benar-benar menguasai materi himpunan, maka Ibu akan memberikan tes awal ya buat anak-anak kami yang berhubungan dengan materi himpunan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan buat anak-anak kami. Jadi anak kami nanti silakan menjawab pertanyaannya. Untuk yang pertama, Ibu mau tahu dulu, siapa yang masih tahu apa itu himpunan? Oh, silakan Putri. Himpunan adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan dan diukur dengan jelas sehingga dapat diketahui apakah objek tersebut termasuk dalam himpunan tertentu. Oke, betul sekali. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Seperti botol minuman tadi, sudah jelas itu adalah jenis-jenis minuman. Dan contohnya bisa kamu sebutkan kan? Apa saja jenis minumannya? Itulah dia himpunan. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan buat kita dulu? Apa saja dulu contoh-contoh himpunan itu? Bagaimana contoh himpunan? Siapa yang bisa? Oke, Cecilia, ayo. Contohnya yaitu hewan berkaki dua seperti ayam, bebek, angsa, dan lain sebagainya. Dan bisa juga hewan berkaki empat seperti anjing, kucing, kuda, dan lain sebagainya. Oke, seperti contoh yang dibuat temanmu, kumpulan hewan berkaki dua. Apa saja hewan yang berkaki dua? Ayam, bebek, itik, angsa, dan lain sebagainya. Tentunya yang kamu sebutkan hewan yang berkaki dua ya. Nah, apa saja kalau dibuat kumpulan hewan berkaki empat? Apa saja hewan berkaki empatnya? Ada anjing, kucing, kuda, sapi, dan lain sebagainya. Jadi itulah contoh yang merupakan himpunan. Sekarang Ibu mau tanya juga, siapa yang bisa memberikan contoh buat kita yang bukan merupakan himpunan? Silahkan Iren. Oke, ini menurut saya kumpulan-kumpulan yang merupakan bukan contoh himpunan ini ada seperti kumpulan lukisan indah, ada juga kumpulan wanita cantik, dan kumpulan buku-buku menarik. Nah, itu tadi disebutkan kumpulan lukisan indah ya, kumpulan wanita cantik. Itu kenapa tidak termasuk himpunan, Iren? Baik, di sini menurut saya beberapa contoh tersebut tidak termasuk himpunan karena kumpulan-kumpulan objek tersebut tidak dapat didefinisikan secara jelas. Oke, betul sekali. Jadi jawaban Iren benar ya. Jadi kalian sudah mengerti kenapa itu bukan disebut himpunan. Jadi saya rasa semua anak-anak kami sudah paham dan sudah mengerti tentang himpunan. Jadi untuk materi selanjutnya, saya yakin anak kami bisa lebih mengerti lagi tentang materi relasi ini. Baik, untuk kegiatan kita pada hari ini, Ibu nanti akan membagikan LKPD dan
di dalam LKPD tersebut ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mana anak-anak kami mendiskusikan permasalahan tersebut secara berdiskusi kelompok. Kemudian pada kegiatan akhir, Ibu akan memberikan tugas individu. Itu rencana pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian Ibu sudah membagikan beberapa kelompok ya. Kelompok belajar. Di sini coba perhatikan nama-namamu di atas. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ada Almiranda, Andika, Renovas, Andika, Belva, Berkat, Chelsea. Kelompok 2 ada Charles, ada Clairin, ada Cindy, Berkat, ada Chelsea. Untuk kelompok 3 ini di atas. Dedwinar, Elfradi, Elvan, Stella, Esther. Kelompok 4 ada Gracia, Grisel, Irene, Berkat, Chelsea. Dan kelompok 5 ini di atas. Jadi, nih coba ingat nama-nama kelompokmu. Nanti ketika dibentuk kelompok, maka kelompok inilah yang kalian bentuk sendiri. Oke, sekarang kita akan belajar tentang relasi. Kemarin Ibu sudah men-share ya di WA grup kita masing-masing bahan ajar tentang relasi. Semoga itu sudah dibaca-baca ya, sehingga untuk materi relasi di sini udah bisa cepat nanti dimengerti dan difahami oleh anak-anak kami. Oke. Apa itu relasi? Nah, itu pertanyaannya sekarang buat kita. Sekarang coba perhatikan gambar di atas ini. Apa yang kalian lihat pada gambar di atas ini? Ya, silakan Clara. Jadi dari gambar tersebut terdapat sekelompok anak yang sedang membeli sebuah buku di toko buku. Betul sekali. Apa yang kalian lihat? Ada sekelompok anak yang sedang membeli buku di toko buku. Apa saja yang mereka beli di toko buku? Seperti buku ya, pensil, pulpen, semua alat-alat tulis. Itulah yang mereka belanjakan. Nah, kita misalkan gambar di samping ini nama anak-anaknya itu kita peroleh data, misalnya ada Tino, Ayu, Togar, dan Nia, yang mana mereka sedang membeli buku dan alat-alat tulis di sebuah toko. Nah, Tino ini berencana membeli buku tulis dan pensil. Ayu membeli penggaris dan penghapus. Togar membeli ballpoint, buku tulis, dan tempat pensil. Sedangkan Nia membeli pensil dan penggaris. Nah, dari contoh di atas, itu bisa kita buat nama-nama anak itu sebagai himpunan anak. Itu ada hubungannya dengan himpunan tadi. Himpunan anak, apa saja nama-nama anaknya tadi? Ada Tino, Ayu, Togar, dan Nia. Kemudian alat-alat tulis itu kita misalkan apa? Himpunan alat tulis. Apa saja alat tulisnya? Ada buku tulis, pensil, penggaris, penghapus, ballpoint, dan tempat pensil. Nah, sekarang kita coba perhatikan apa yang menjadi hubungan antara himpunan anak dengan himpunan alat tulis. Tentu tadi di data yang kita peroleh dari awal, itu tadi ada anak-anak yang sedang membeli buku ya. Berencana membeli apa tadi? Ada yang membeli buku tulis pensil, iya kan? Ada Ayu membeli penggaris dan penghapus. Ada Togar membeli ballpoint buku tulis dan tempat pensil. Ada Nia membeli pensil dan penggaris. Jadi, yang menjadi hubungan antara himpunan anak dengan himpunan alat tulis di sini apa? Membeli. Kata membeli. Jadi dalam hal ini kata membeli itulah yang merupakan relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan alat tulis. Bisa difahami kan? Bisa, Bu. Nah, coba perhatikan gambar di atas ini. Pada gambar di atas ini apa yang kalian lihat? Ada profesi ya. Untuk himpunan A, apa saja profesi yang ada di atas ini? Polisi, dokter, guru, perawat, penyanyi, nelayan, dan penjahit. Oke, itu adalah himpunan A, merupakan kelompok pekerjaan. Kalau himpunan B, apa yang kalian lihat pada himpunan B? Alat-alat untuk bekerja ya. Apa saja alat bekerjanya? Gunting, jahit, jarum, stetoskop, alat tulis, jarum suntik, mikrofon, dan jalam. Nah,
Itulah jenis-jenis alat-alat yang digunakan dalam bekerja. Nah, sekarang setelah kamu lihat himpunan A dan himpunan B, ada yang kamu tanyakan nggak di atas ini? Sekarang Ibu mau tanya. Tadi kamu sudah menyebutkan himpunan A dan himpunan B pada gambar di atas ini. Sekarang apa sih relasi yang memungkinkan yang bisa terjadi dari himpunan A dengan himpunan B? Apa relasinya di atas ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka Ibu akan membentuk kelompok diskusi. Dalam kelompok diskusi tersebut, anak-anak kami nanti akan mengerjakan LKPD. LKPD ini berkaitan dengan pembahasan permasalahan di atas. Jadi, untuk hari ini dulu, kesempatan ini silakan dulu anak-anak kami bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar yang sudah Ibu buat tadi. Silakan. Hadap teman, biar boleh bisa lewat. Ya, oke, bagus. Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya ya, dan sekalian bahan ajarnya yang Ibu share kemarin. Boleh dulu. Oke, coba perhatikan. Jadi, untuk pengerjaan LKPD-nya, silakan anak-anak kami baca petunjuk di situ. Jadi, ikuti langkah-langkah yang kalian lakukan dalam mengerjakan LKPD tersebut. Di situ ada 3 permasalahan ya. Permasalahan 1, permasalahan kedua, permasalahan ketiga. Jadi, sesuaikan dengan apa yang ditanya. Sesuaikan dengan apa yang ditanyakan dalam LKPD tersebut. Sehingga nanti setiap permasalahan itu pasti akan bisa kalian jawab dengan benar. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti kan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Silahkan bekerja. Ini tugas, diskusi kelompok ya. Artinya semua bekerja. Bukan hanya seorang. Semua bekerja. Saling memberikan pendapat, memberikan buah pikirannya masing-masing. Sehingga nanti kelompok ini bisa aktif semua. Ayo. Nah, ini Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Setelah itu nanti semua kelompok mempresentasikannya ya. Jadi harus tepat waktu. Kerjakan sebaik mungkin. Ayo bekerja.
Ini, sini ada bahan ajar. Kan udah kalian baca kemarin kan? Nah, di situ dalam bahan ajar itu, situ ada contoh-contoh cara penyelesaiannya. Bisa membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ya. Ada? Ya. Bagian nomor 1. Ini nomor 1-nya langsung ditempelkan. Caranya gini, sesuaikan dengan apa yang ditanya. Kan seperti ini, ambil dan tempelkan gambar harimau. Nggak semua kamu ambil gambar pada himpunan A ya. Jadi yang kamu ambil gambar harimau, kambing, kerbau, dan burung pipit. Itu kamu buat dalam papan alas. Papan alasnya untuk himpunan A. Jadi nggak semua gambar himpunan A ini kamu masukkan di himpunan A. Hanya apa yang ditanyakan. Begitu juga dengan himpunan B. Apa yang kamu ambil? Misalnya gambar daging, rumput, biji-bijian. Nah itu yang kamu tempelkan. Nggak semuanya. Ini kan ada buah-buahan. Itu tidak kamu tempel pada gambar bagian himpunan B. Jadi gitu caranya. Jadi sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Tidak paham kan? Paham, Bu. Ayo kerja. Gimana? Ada yang tanyakan? Udah paham kan, Cindy? Ada yang tanyakan? Ya, ada yang bekerja ya, ada yang menggunting, ada yang melem, sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Berbagi tugas biar bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Nah, kalian coba perhatikan ya. Permasalahan pertama, permasalahan kedua, permasalahan ketiga. Di permasalahan pertama nanti kalian bisa menganalisis ciri-ciri relasi. Begitu juga permasalahan kedua, permasalahan ketiga. Maka nanti dapat ciri-ciri relasi itu dari mana? Dari permasalahan pertama, permasalahan kedua, permasalahan ketiga. Makanya bisa nanti kamu uraikan. Oh, ciri-ciri relasi ini. Di mana kamu ambil? Dari permasalahan pertama. Makanya harus benar-benar kamu selesaikan satu-satu. Permasalahan satu, permasalahan kedua, permasalahan ketiga. Nanti bisa kamu simpulkan di situ. Apa itu sebenarnya relasi dari setiap permasalahan tadi dan ciri-ciri yang sudah kamu dapat. Paham kan? Ayo, saya akan kerjakan. Gimana? Bisa dimengerti? Ada yang kamu tanyakan, Nisa? Coba perhatikan nanti ya, setiap permasalahan itu harus benar-benar jelas kamu selesaikan. Kenapa? Karena dari permasalahan tersebut, di situ bisa kamu mendapatkan ciri-ciri relasi dan tahu apa itu relasi. Jadi kalau udah tahu permasalahan pertama selesai, kamu dapat jawabannya, permasalahan kedua, permasalahan ketiga, maka kamu bisa menganalisis apa itu ciri-ciri relasi. Ya? Oke, makanya dikerjakan dengan baik. Kerjakan dengan baik. Ya, berbagi tugas.
Nah, sesuaikan apa yang ditempel. Jadi kalau yang diminta di situ hanya mikrofon, alat tulis, stetoskop, itu aja. Nggak usah lagi kamu ambil alat-alat yang lainnya. Sesuaikan ya. Nanti bisa kamu tahu di situ hubungannya setelah kamu pasangkan. Nah, polisi ini mana alat yang digunakan. Nah, gitu juga dokternya. Apa saja sih alat yang digunakan dokter? Nah, itu yang kalian diskusikan sekarang. Semua bekerja ya, aktif semua. Jangan hanya satu orang. Silahkan saling mengeluarkan pendapat, bawa pikirannya. Itu ada bahan ajarnya, baca-baca. Ada contoh-contohnya di situ. Pasangkan. Sesuaikan apa yang ditanya. Itu harus kalian selesaikan ya, permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3. Kenapa? Di situ, di setiap permasalahan itu kamu nanti bisa tahu, ambil kesimpulan apa itu ciri-ciri relasi dari permasalahan tersebut. Kan beda-beda. Ada nanti yang ada hubungannya, maksudnya kelompok himpunan A itu ada sebagian yang tidak punya hubungan dengan kelompok B. Itu kan salah satu ciri-ciri relasi. Kemudian ada nanti permasalahan kedua, tadi udah dapat permasalahan kedua kan? Ada yang mana semua anggota himpunan A itu bagaimana nanti? Punya hubungan tadi kan? Oke, jadi itu salah satu ciri-ciri relasi. Itu kalian kerjakan sebaik mungkin. Biar dapat apa itu ciri-ciri relasi, betul relasi. Ayo, semua bekerja. Gimana Stephen? Kalau ada yang kurang jelas di LKPD, tanyakan ya. Ayo, semua bekerja.
Gimana? Ya, sudah selesai. Oke, coba perhatikan gambar ini ya. Ada yang tidak punya pasangan kan? Iya. Jadi gimana menurut kalian kalau tidak punya pasangan? Nggak masalah, itu termasuk relasi. Nggak masalah sih, selagi ada beberapa anggota lainnya yang memiliki pasangan. Oke, jadi dari situ nanti bisa kalian cari nanti apa itu ciri-ciri relasi dari Iya, betul. gambar tersebut. Nggak mesti harus semua kan punya pasangan. Coba bagaimana permasalahan 2? Udah diselesaikan? Udah siap? Permasalahan 3? Oke, perhatikan juga itu. Apakah semua punya pasangan atau belum? Untuk permasalahan kedua, itu salah satu ciri-ciri relasi nanti yang bisa kalian simpulkan di situ. Benar-benar kalian pahami dulu LKPD-nya ya. Gimana? Udah bisa? Permasalahan ketiga udah dibahas? Udah boleh selesai. Ayo diskusikan lagi. Gimana Stefan? Udah bisa Stefan? Ayo belajar diskusi lagi, ayo. Yang kurang jelas tanyakan sama temanmu. Kalian bahas sama-sama. Oh iya, ada. Kenapa, apa masalahnya? Apa masalahnya? Elang itu Bu memakan biji-bijian gandum itu. Iya. Itu kalian pasangkan, apalagi? Sesuaikan. Kalau kupu-kupu ini kayak nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau nggak ada, sesuaikan. Kalau nggak ada ya udah nggak usah dipasangkan. Sesuaikan dengan yang mana yang dia gunakan, yang dia makan. Nggak mungkin kupu-kupu makan daging. Masuk akal kan? Nah, sesuaikan apa yang ditanyakan. Tuh. Ayo coba bahas lagi. Yuk semua ya.
saling mengeluarkan pendapat. Bagaimana? Udah sampai di permasalahan keberapa? Ayo selesaikan. Coba perhatikan nih. Nah, perhatikan ini. Permasalahan satu itu kan. Permasalahan satu itu, permasalahan ini kan semua punya pasangan kan. Nah, dari sini bisa kamu lihat nanti tarik kesimpulan apa tuh ciri-ciri relasi. Nah, coba perhatikan. Iya, untuk melihat apa ciri-ciri relasi dari setiap permasalahan. Ada yang punya pasangan, ada yang nggak punya kan? Kalian dapat apa? Punya pasangan semua untuk himpunan. Berarti nanti kamu bisa tarik kesimpulannya. Oh, berarti ciri-ciri relasi itu salah satunya. Ini, bagaimana? Semua anggota himpunan A ini bagaimana dengan anggota himpunan B? Punya pasangan, gitu. Kalian tarik kesimpulannya. Kalian buat kesimpulannya. Gitu juga dengan permasalahan yang ketiga. Selesaikan dulu. Ada yang kurang jelas? Dapat tarik kesimpulannya ya. Bagaimana ini kelompok satu bagaimana? Aman? Ada yang tanyakan? Ada? Masing-masing orang harus sudah paham ya tentang jawaban dari permasalahan kalian itu. Sehingga nanti kalau mempresentasikan itu kan bisa kalian pertanggungjawabkan. Lima menit lagi ya. Ayo selesaikan. Selesaikan dengan sebaik mungkin. Gimana Cindy? Dia bisa tadi?
Ayo bahas sama-sama lagi, ayo. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 udah siap? Sudah, Bu. Siap untuk mempresentasikan? Siap, Bu. Oke, baik. Sekarang waktunya kita mempresentasikan ya hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Oke. Nah, di sini Ibu sudah buat apa ini? Cabut lot ya, kayak arisan kita ya. Kayak arisan. Jadi, apa gunanya ini? Nah, di sini udah Ibu nomor dari 1 sampai 5. Yang dapat urutan 1, itulah yang duluan presentasi. Nah, kita coba ya. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 5. Dah, buka masing-masing nomornya. Udah dapat semua ya? Sudah, Bu. Oke, yang mana yang dapat angka 1? Kelompok 5. Berarti itu yang duluan tampil ya? Oke, baik. Jadi begini ya. Nanti teman-teman kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Itu tampilkan sebaik mungkin dan kemudian kelompok yang lain nanti itu menanggapi ya, memberi saran ataupun pertanyaan-pertanyaan dari setiap presentasi masing-masing kelompok. Biar suasana kita lebih aktif ya, bukan hanya satu kelompok aja yang aktif. Oke, sekarang kita kasih waktu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 5 penampilan pertama untuk bisa memberikan presentasi kami berupa penyelesaian terhadap permasalahan sama. Nah, baik, saya selaku ketua kelompok akan langsung membahas penyelesaian pada permasalahan sama. Oke, pada diskusi kelompok yang telah kami lakukan. Di sini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut yang pertama di sini kami menempelkan beberapa dari gambar yang terdapat pada LKPD yang kemudian ditempelkan pada papan alas. Nah, di sini bisa kita lihat lembar penyelesaian yang sudah kami buat. Beberapa gambar yang saya maksud dari LKPD ini ada gambar polisi, kemudian ada gambar guru, ada gambar supir dan juga dokter. Mana untuk beberapa gambar ini kami letakkan pada papan alas
yang disebut sebagai papan alas himpunan A. Oke, dilanjut, kegiatan selanjutnya kami juga menempelkan beberapa gambar dari lembar kerja yang sudah diberikan Ibu. Di sini ada beberapa gambar yang dimaksud, ada mikrofon, ada gunting, kemudian ada mesin jahit, ada stetoskop, jarum suntik, dan alat tulis. Di mana beberapa gambar ini kami tempelkan pada papan alas yang disebut papan alas himpunan B. Oke. Setelah memperhatikan ataupun menempelkan beberapa gambar tersebut, di sini kami telah berdiskusi bahwa ada hubungan yang terjadi di antara kedua himpunan tersebut, di antara himpunan A dan himpunan B. Nah, hubungan apa yang terjadi? Di sini kami sudah berpendapat bahwa relasi yang kami definisikan untuk mewakili hubungan antara himpunan A dan himpunan B ini adalah alat-alat yang digunakan untuk bekerja oleh para pekerja. Jadi itu merupakan relasi yang bisa terjadi antara himpunan A dan himpunan B. Oke, setelah kami memberikan pendapat kami mengenai relasi yang terjadi antara himpunan A dan himpunan B, untuk bisa memperjelas bagian-bagian mana saja atau anggota-anggota mana saja yang berhubungan, di sini kami sudah membuat gambar dan sudah memasangkan masing-masing gambar yang berhubungan antara himpunan A ke himpunan B. Sini boleh kita perhatikan ya, ada gambar guru pada himpunan A, yang dimana dia ini berhubungan dengan gambar alat tulis pada himpunan B. Nah, sesuai relasi yang sudah kita definisikan di awal, guru juga tidak lepas dari yang namanya alat tulis ketika ingin melaksanakan pekerjaannya, yaitu mengajar. Selanjutnya, hubungan kedua yang kita dapat temukan di sini ada dokter pada himpunan A yang berhubungan dengan stetoskop pada himpunan B. Kita tahu ya, dokter itu sangat akrab dengan yang namanya stetoskop untuk menjalankan pekerjaannya. Kemudian hubungan ketiga yang dapat kita lihat dari himpunan A dan himpunan B, ini ada dokter lagi, yang dimana dokter kembali lagi berhubungan dengan salah satu anggota pada himpunan B, yaitu jarum suntik. Kemudian hubungan ketiga yang dapat kita perhatikan dari himpunan A dan himpunan B, ada dokter lagi, yang dimana dokter ini dia berhubungan dengan alat tulis pada himpunan B. Sehingga beberapa gambar yang sudah kami hubungkan ini sesuai dengan relasi yang sudah didefinisikan di awal, yaitu alat-alat yang digunakan untuk bekerja oleh para pekerja. Oke. Setelah memperhatikan beberapa gambar berikut ini, ternyata ada anggota-anggota dari himpunan A dan juga himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Nah, untuk himpunan A ya, kita bahas dulu himpunan A. Di sini anggota yang tidak memiliki pasangan dapat kita perhatikan ada polisi. Polisi dia tidak dipasangkan dengan anggota pada himpunan B. Kemudian jika kita perhatikan kembali ada supir pada himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Nah, di sini kita perhatikan supir tidak memiliki pasangan pada himpunan B, sehingga kita tidak menarik garis hubungan. Kemudian untuk pembahasan himpunan B, di sini ada juga beberapa anggota yang ternyata tidak memiliki pasangan. Dapat kita perhatikan salah satunya ada mikrofon yang tidak berhubungan dengan himpunan A, dan ada juga gunting yang tidak berhubungan dengan himpunan A, dan juga ada mesin jahit yang tidak berhubungan dengan himpunan A. Jadi pada relasi yang sudah kami buat, ternyata ada beberapa anggota yang tidak memiliki hubungan. Tadi kalau himpunan A itu ada polisi dan juga supir, kalau himpunan B itu ada gunting, mikrofon, dan juga mesin jahit. Oke, untuk memberi kesimpulan, kita dapat menyebutkan anggota-anggota mana saja yang saling berhubungan. Seperti kalau tadi pada himpunan A ke himpunan B itu guru dengan alat tulisnya, dokter dengan stetoskopnya, dokter dengan jarum suntiknya, dan dokter dengan alat tulisnya. Kalau kebalikannya dari himpunan A ke himpunan B ke himpunan A, dapat kita katakan, kita sebutkan ada alat tulis dengan guru, stetoskop dengan dokter, jarum suntik dengan dokter, dan alat tulis dengan dokter. Nah, jadi inilah yang merupakan penyelesaian terhadap permasalahan 1. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya Ibu, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Untuk itu, sekian presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Oke. Nah, tadi teman-temanmu kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, dan mereka menampilkan yang terbaik buat mereka. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan. Silakan. Oh, kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1.
Oke, saya kembalikan kelompok 5. Silakan tanggapi. Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 1 nih saya. Nah, di sini pertanyaan intinya itu adalah mengapa ada beberapa dari anggota himpunan A yang tidak memiliki hubungan ke anggota himpunan B ya. Oke, alasannya singkat saja. Tadi ada relasi yang sudah kita definisikan di awal. Relasi tersebut ya, kita sebut alat-alat yang digunakan untuk bekerja oleh para pekerja. Nah, di sini pada himpunan A ada anggota seperti polisi dan juga supir yang tidak memiliki pasangan ataupun hubungan dengan anggota pada himpunan B. Nah, mengapa? Karena tadi relasi yang kita definisikan itu kan adalah alat-alat yang digunakan untuk bekerja oleh para pekerja. Sementara anggota polisi pada himpunan A dan juga supir tidak ada pasangan dengan himpunan B yang sesuai dengan relasi yang sudah didefinisikan di awal. Kecuali kalau tadi relasinya ditukar, maka ada kemungkinan polisi dan juga supir pada himpunan A akan memiliki hubungan pada anggota-anggota di himpunan B. Jadi intinya ketika kita ingin memasangkan atau menghubungkan suatu anggota pada himpunan A ke himpunan B, relasi yang sudah kita definisikan di awal kita jadikan tolak ukur atau patokan untuk memasangkannya atau menghubungkannya. Nah, jadi itu merupakan jawaban dari kami. Apakah jawaban ini jelas dan diterima oleh teman kita Nesa? Gimana kelompok 1? Diterima? Udah bisa paham kan? Oke, bisa mengerti. Baik, silakan duduk. Kalau ada lagi dari kelompok lain yang menanyakan, silakan Ibu kasih kesempatan. Tidak ada lagi ya? Udah bisa dimengerti semua ya? Oke, berarti sama juga jawabannya ya dengan kelompok 5. Baik, selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang kedua. Tadi siapa yang dapat nomor undian 2? Kelompok 1. Saya kasih kesempatan buat kelompok 1. Silakan presentasikan hasil kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan, di mana kami telah menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang kedua. Kami telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, kami telah menempelkan gambar anggota-anggota himpunan A pada papan alas A, yang di mana anggota-anggota himpunan A itu terdiri atas harimau, kambing, dan burung pipit. Dan kami juga telah menempelkan gambar anggota-anggota himpunan B, di mana anggota-anggota himpunan B terdiri atas daging, rumput, dan biji-bijian. Berdasarkan gambar tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara himpunan A dengan himpunan B adalah merupakan makanan dari hewan-hewan tersebut. Kegiatan selanjutnya yang telah kami lakukan adalah memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B yang memiliki hubungan. Di mana pada papan alas A kita sudah mengetahui di mana terdapat harimau, kambing, dan burung pipit, dan pada papan alas B terdapat daging, rumput, dan biji-bijian. Pasangan dari anggota-anggota tersebut adalah contohnya harimau memakan daging yang merupakan anggota himpunan D. Begitu juga kambing memakan rumput yang merupakan anggota himpunan D. Dan burung pipit yang merupakan anggota himpunan A memakan biji-bijian yang merupakan anggota himpunan D. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah anggota pada himpunan A yang tidak memiliki hubungan dengan anggota himpunan B tidak ada. Begitu sebaliknya, anggota pada himpunan B yang tidak memiliki hubungan dengan anggota himpunan A juga tidak ada. Mengapa? Karena semua anggota-anggota himpunan A memiliki hubungan dengan anggota-anggota himpunan B. Kegiatan selanjutnya yang telah kami lakukan adalah menghubungkan antara anggota-anggota pada himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Antara lain yaitu harimau dengan daging, kambing dengan rumput, burung pipit dengan biji-bijian. Begitu sebaliknya, kami juga telah menghubungkan antara anggota-anggota pada himpunan B dengan anggota-anggota himpunan A. Antara lain yaitu daging dengan harimau, rumput dengan kambing, dan biji-bijian dengan burung pipit. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 1 mengenai permasalahan yang kedua. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, bagus ya. Bagaimana untuk penyajian kelompok 2? Kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Ada yang kurang jelas? Tidak. Ada yang tanyakan? Tidak. Sama jawabannya? Sama. Oke, bagus. Lanjut ya. Sekarang kita coba sajikan permasalahan yang
3. Nah, tadi kelompok mana tadi yang mengambil urutan ketiga? 3. Kelompok 3 dan urutan ke-3. Silakan Ibu kasih kesempatan. Yang lain perhatikan ya. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami menjawab untuk mempresentasikan permasalahan ketiga, di mana di sini berdasarkan LKPD tertera gambar tentang kelompok-kelompok hewan dan juga makanan-makanan hewan, di mana kelompok hewan terdiri dari ada kambing, kuku, singa, elang, harimau, dan beberapa hewan-hewan lainnya, dan juga ada beberapa makanan-makanan hewan seperti rumput, ada padi, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, dan beberapa makanan-makanan hewan lainnya. Nah, berdasarkan gambar ini, kelompok hewan ini kita mengistilahkannya sebagai himpunan A dan makanan hewan sebagai himpunan B. Nah, ada beberapa kegiatan yang telah kami lakukan berdasarkan hasil diskusi kami, di mana pada kegiatan yang pertama ini kami menempelkan beberapa gambar, diantaranya ada singa, elang, harimau, ular, dan kucing. Nah, gambar-gambar kelompok hewan yang kami tempelkan ini merupakan gambar yang diambil dari beberapa kelompok hewan yang terdapat pada gambar sebelumnya. Nah, di mana gambar-gambar kelima hewan ini merupakan gambar sebagai himpunan A, ya, himpunan A pada alas papan. Nah, selanjutnya pada kegiatan kedua kami juga menempelkan ya gambar daging yang terdapat pada makanan hewan sebagai himpunan B. Nah, jika kita tempelkan, dia akan berbentuk seperti ini, di mana himpunan A ada beberapa kelompok hewan tadi, dan juga himpunan B kita ambil daging. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan hasil diskusi ada beberapa hubungan yang terjadi baik antara himpunan A maupun dengan himpunan B, di mana hubungan yang terjadi antara kedua himpunan ini adalah hewan memakan. Ya, sekali lagi, hubungan yang terjadi antara kedua himpunan ini, baik himpunan A yaitu kelompok hewan dengan himpunan B yaitu makanan hewan, adalah hewan memakan. Nah, jadi di sini kalau kita paparkan, singa memakan daging, elang memakan daging, ular, harimau, kucing juga memakan daging. Nah, selanjutnya kami juga untuk mendalami hubungan yang terjadi antara kedua himpunan ini, kami juga sudah memasangkan anggota-anggota yang saling berhubungan baik antara himpunan A maupun dengan himpunan B, di mana bisa kita lihat gambarnya di sini, di mana semuanya baik antara himpunan A dengan himpunan B masing-masing memiliki pasangan. Nah, jadi himpunan A dengan himpunan B itu tidak ada yang tidak memiliki pasangan, di mana semua anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu memiliki pasangan. Kalau kita juga melihat dari sebaliknya, yang himpunan B dengan himpunan A, di mana anggota pada himpunan B itu semuanya memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Nah, jadi selanjutnya juga ada beberapa ya anggota yang berhubungan masing-masing, baik anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, di mana diantaranya ada saya katakan sebelumnya, di mana ada singa memakan daging, ada elang memakan daging, ular memakan daging, ada harimau memakan daging, dan kucing memakan daging. Nah, kalau kita lihat juga dari sebaliknya, hubungan dari sebaliknya yang bisa kita paparkan, di mana ada himpunan B yaitu daging. Daging dimakan oleh singa, daging dimakan oleh elang, daging dimakan oleh ular, daging dimakan oleh harimau, dan daging juga dimakan oleh kucing. Nah, jadi itulah beberapa hasil diskusi kami dari kelompok 3 mengenai permasalahan yang ketiga. Ya, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah sama semua jawabannya? Sudah jelas semuanya? Oke, jadi tadi semua kelompok sudah mempresentasikan permasalahan 1, permasalahan kedua, permasalahan ketiga ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, maka Ibu kita ambil kesimpulan ya kalau begitu. Nah, tadi teman-temanmu sudah mempresentasikan permasalahan 1, permasalahan kedua, permasalahan ketiga. Di sini dari setiap permasalahan itu bisa kita lihat apa yang menjadi ciri-ciri daripada relasi dan apa itu relasi. Tadi sudah kalian bahas satu persatu permasalahannya kan? Sekarang kita coba tarik kesimpulan. Siapa yang bisa
menyimpulkan buat kita apa itu ciri-ciri daripada relasi. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke, dari permasalahan 1, 2, dan 3 yang teman-teman berikan, yaitu merupakan contoh hubungan yang terjadi berdasarkan kehidupan kita dalam sehari-hari atau disebut dengan relasi. Nah, setelah teman-teman kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan 1, 2, dan 3, misalkan relasi yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B, maka ciri-ciri relasi yaitu yang pertama, semua anggota-anggota pada himpunan A memiliki pasangan pada anggota-anggota himpunan B. Yang kedua yaitu beberapa anggota pada himpunan A memiliki pasangan pada anggota himpunan B. Yang ketiga yaitu ada anggota-anggota pada himpunan A yang tidak memiliki pasangan pada anggota-anggota himpunan B. Keempat yaitu semua anggota-anggota pada himpunan A boleh memiliki lebih dari satu pasangan pada anggota-anggota himpunan B. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tidak ada aturan yang membatasi pemasangan anggota-anggota pada himpunan A dengan anggota-anggota pada himpunan B. Betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Nah, ini sudah jelas sekali apa itu ciri-ciri daripada relasi. Itu kita dapat dari setiap permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas sama-sama atau kita selesaikan. Selanjutnya, siapa yang bisa menarik kesimpulan apa itu relasi sebenarnya? Nah, kelompok berapa nih? 4 ya. Angka 5. Oke, silahkan nak. Tampilkan. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 5 bisa menarik kesimpulan berdasarkan ciri-ciri relasi tersebut, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan antara anggota-anggota pada himpunan A dengan anggota-anggota pada himpunan B. Oke, betul sekali. Jadi kesimpulannya, apa itu relasi? Nah, relasi antara dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah bisa dimengerti? Nah, ada nggak yang ditanyakan pada pembelajaran kita ini? Tidak ada ya? Sudah jelas semua ya? Nah, kalau sudah jelas, maka Ibu akan mengevaluasi ya, melihat sejauh mana anak-anak kami ini memang udah paham nggak materi hari ini. Ibu akan kasih soal berupa tes. Ini dikerjakan di buku tugas. Dikerjakan di buku tugas masing-masing. Ini tugas individu. Oke, kerjakan sekarang. Tidak boleh ada yang kerja sama. Kerjakan di buku tugasmu. Kerjakan di buku tugasmu. Oke, Ibu kasih waktu paling enggak 5 menit lewat ya, atau 10 menit. Silakan kerjakan. Ini tugas individu ya. Ini Ibu mau lihat sejauh mana anak-anak kami sudah mengerjakan atau sudah paham tentang materi daripada relasi. Itu kalian buat di buku tugas.
Kerjakan sebaik mungkin ya, kerjakan sebaik mungkin. Gimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah semuanya ya? Oke, kita kumpulkan ya. Ketua kelas, kumpulkan dulu buku tugasnya. Oke, baik. Kembali ke tempat dudukmu awal ya. Sekarang. Ayo. Ayo, ayo. Sudah? Oke, baik. Tadi kita sudah belajar tentang relasi, masing-masing kelompok sudah menampilkan yang terbaik ya. Oke, jadi di sini juga Ibu sudah melihat ada kelompok yang memang sudah serius untuk menampilkan hasil diskusinya. Artinya mereka memberikan yang terbaik. Semua yang terbaik memang, tapi Ibu pilih satu yang lebih baik dari yang baik tersebut. Jadi tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Jadi ada satu kelompok yang Ibu pilih yang terbaik di antara kelompok lain. Itu adalah kelompok 5. Berikan tepuk tangan. Oke, jadi ada sesuatu
yang Ibu kasih buat kelompok 5 untuk dibagikan bersama dengan kelompoknya. Ya. Jadi ini juga tidak tertutup kemungkinan buat kelompok lain untuk bisa lebih memberikan yang terbaik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, maka guru juga akan menilai dan melihat mana yang terbaik. Bisa dimengerti kan? Bisa. Oke, baik. Pada hari ini tadi kita sudah belajar tentang relasi, mulai dari awal ya, dari materi prasyarat sampai hari ini. Ada nggak yang kamu tanyakan pada materi kita ini? Ada yang kurang jelas nggak? Tidak ada ya, sudah paham tentang materi relasi, sudah paham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya ya? Tidak ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti Ibu mau merefleksikan kembali. Artinya Ibu juga mau tahu apakah benar-benar anak-anak kami ini benar-benar nggak pada hari ini sudah menguasai materi Ibu. Atau anak-anak kami suka nggak pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi Ibu mau merefleksikan kembali pelajaran kita. Jadi Ibu mau tanya, nah pada pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan, yang kalian peroleh pada pelajaran ini? Siapa yang bisa kasih pendapat? Silakan, Nak. Jadi dari pembelajaran yang kita dapat pada hari ini, saya di sini saya mengetahui relasi itu merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk memasangkan atau menghubungkan antara dua himpunan A dan himpunan B tentunya. Dan kita dapat membuat contoh. Dalam kelas ini kita ambil contoh teman-teman yang mengikuti mata pelajaran. Dapat kita buat himpunannya himpunan A, yang mana siswa yang menyukai mata pelajaran, dan himpunan B merupakan mata pelajaran yang saya. Mungkin itu pembelajaran yang kami terima pada hari ini. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi itu pembelajaran yang sudah didapatkan oleh si Gracia pada hari ini. Saya yakin juga teman-teman yang lainnya juga sudah mendapatkan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya, pada pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kalian sukai pada pembelajaran kita hari ini? Oh, silakan. Dari materi yang sudah dibahas, materi itu sudah jelas sekali itu mempelajari apa itu relasi Ya. dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan, materinya itu selalu terarah dan selalu sesuai, sehingga kami mudah memahami apa itu relasi dan fungsi. Dan selanjutnya materi yang disampaikan itu menarik perhatian kami untuk lebih bersemangat lagi dalam mendalami materi. Dimana tadi Ibu sudah menampilkan materi kita dalam PowerPoint, dan hal itu menarik perhatian kami ditambah dengan adanya gambar-gambar menarik. Misalnya tadi ada gambar-gambar minuman, dan hal tersebut menarik minat kami untuk melihat. Jadi kami lebih bersemangat untuk mendalami materi. Jadi Ibu, dari setelah pertemuan ini kami sudah mengetahui apa itu relasi dan fungsi, sehingga untuk materi kedepannya kami yakin kami lebih bersemangat. Oke, terima kasih. Baik, jadi Ibu senang pembelajaran hari ini anak-anak kami sudah mengerti ya, sudah menerima dengan baik dan sudah menarik minat perhatian anak-anak kami semuanya. Baik, sebagai tugas di rumah, ini juga kita harus belajar di rumah ya, karena pembelajaran kita sudah mau selesai. Nah, coba anak-anak kami buka bukunya halaman 86. Halaman 86. Nah, coba perhatikan. Di situ ada ayo kita berlatih ya. Ayo kita berlatih. Silakan anak kami kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, ini pembelajaran ini atau tugas ini berkaitan pembelajaran kita hari ini. Jadi tugasnya ini dikerjakan dengan baik di rumah. Karena belajar itu bukan hanya di sekolah ya. Belajar itu juga di rumah. Jadi saya harapkan tugas yang Ibu kasih hari ini itu sudah selesai ketika kita masuk kembali. Ya, bagaimana? Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Nah, untuk persiapan pembelajaran berikutnya, anak-anak kami silahkan nanti belajar di rumah mengenai penyajian relasi. Nah, karena kalau kita masuk ke pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang penyajian relasi. Jadi anak-anak kami, silahkan anak-anak kami baca-baca di rumah.
pelajari, cari bahannya. Bahannya itu bukan hanya dari guru ya, bahannya bisa diambil dari internet. Kemudian apa lagi? Ada perpus. Nah, ada banyak buku-buku di situ. Silakan cari bahan-bahannya di situ. Sehingga nanti anak-anak kami ketika kita membahas materi penyajian relasi, nah, anak-anak kami sudah mengerti semuanya. Gimana? Sudah paham kan? Sudah, Bu. Nah, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang tidak lagi ditanyakan, maka Ibu akhiri pembelajarannya. Dan seperti biasanya, alangkah lebih baiknya pembelajaran ini kita tetap serahkan kepada Tuhan. Kita akan berdoa ya. Saya minta kepada Dwinar, silakan pimpin kita nak dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak kami semuanya, demikian saja pertemuan kita hari ini dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu.